Guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Oke, sebelum itu saya akan membuat kakak saya Mia. Hello. Oke guys, jadi kembali bersama aku Arki Google. Jadi video kali ini kita akan dia akan menceritakan pengalaman dia semasa dahulu. Makan dahulu lah. Time ni tahun lah Ada yang pengalaman saya lakonan. yang bertahun-tahun lakonan. Jadi stage terus sudah disampaikan. Sekarang jam 1. Sekarang currently jam 1. Seperti nampak nih setengah jam. Oke guys, jam 1 sudah guys. Kita akan mencerita, tapi diam-diam guys. Pengalaman ini memang bahaya sangat guys. Tidak juga bahaya lah. Tapi memang boleh terjadi guys. Oke, kita akan lanjut ya selanjutnya. Oke guys, dia akan menceritakan pengalamannya semasa tahun-tahun yang lalu. Oke, langsung aja kita lanjut. Oke guys, dia akan menceritakan. Let's go. Oke, ini pengalaman saya tayang darjah 5 lah kali ujung tahun saya gitu. Oke, untuk kalau tidak salah kan timnya saya ada pertandingan lah di Ranau. Tengahnya juga baik ya guys. Oke, terus tuh kan tempo kami mau balik sudah pergi tempat di kawasan Ranau. bukan kata itu kami mau balik dari Ranau pergi Putatan. Kami terima kasih dari rumah kami satu di kopi sana. Yang tahu tuh diam-diam. Jadi kami balik lah. Kami on the way mau balik tuh kan. Semua penat. Kenapa kami balik macam mau dekat jam 8 macam 8 lah, jam 8 sekitar jam 8 atau 7 gitu. Terus kan semua kepenatan ya, nimpang kan. Lepas itu saya kayak ini van lah kan, ini driver seat. Oke. Terus ini belakang ada van kan, ada van pula, ada seat kan di belakang macam 1, 2, 3, 4 terus lah selapsa. Saya nomor 3. Setelah itu saya di tengah-tengah. Saya suka di tengah-tengah, saya suka kalau dia sibuk. Terus kan tem saya pernah tuh kan kami masih lagi di Ranau time itu. Saat itu kami libas mana kan. Terus tiba-tiba kan kalau itu tiba-tiba gelap nih. Oke. Tiba-tiba tuh kan saya nampak satu benda terbang yang time kami melimpas tuh macam ini pokok-pokok lah kan, pokok ini kami melimpas ini jalan raya. Terus kan saya terpecah lah mata saya tuh. Saya bilang kan apa benda, terus saya cakap lagi kok tidak sebodoh gitu. Saya bilang kan apa benda tadi tuh. Terus saya punya sebelah tuh kawan saya mau kasih tahu satu nama dia ya bukan nama dia. Saya bilang terus dia jawab lah apa kau tadi kalau nampak ada kat luar di sana. Setelah lah tuh benda ikut saya sebab saya tegur atau memang saya kena keteguran lah kali. Dan kan saya balik lah saya bilang kenapa kata dia macam ada benda limpas gila. Saya bilang kenapa makin gelap nih, makin gelap kan. Ya tinggal mengerikan ya guys. Oke, lepas Tuhan sudah tuh kan kawan saya bilang wih betul-betul bah. Saya bilang iya tadi macam ada benda betul-betul terbang besar, bukan besar lah macam badan saya tentu berapa tinggi sekali itu. Mungkin saya nampak itu mungkin kain ataupun banner yang kena sangkut dekat pokok, kita mana tahu. Terus saya pergi tegur, saya balik dia sampai pertengahan saya sakit, bukan sakit lah macam rasa benda badan misalkan ada beban di belakang macam ada beban. Terus sudah tuh kan besok itu kami ada
kebenaran cuti, kami boleh cuti lah, boleh cuti 1 hari saja untuk rest, bukan terus kan yang tim kami rest juga tuh kan, tim saya rest tuh kan besok itu kan saya sakit, kebayangkan, terus tiba-tiba aja saya sakit, demam. Oke, itu cerita pengalaman saya lah. Jangan untuk bisik. Oke. Kalau boleh, kalau untuk pengajaran nila kan untuk budak-budak sana, see you there gitu. Kalau boleh kan, kalau kamu tahu tuh benda ada di sana, atau kamu boleh rasa, kamu boleh tahu, kamu boleh nampak, and then kok dia kasih tunjuk diri di depan kau, jangan sama sekali kau tegur, jangan tegur, sebab kebutuhan itu perlu kau. Itulah sebagai pengajaran saya juga lah. Saya pun dari tahun 6 sampai sekarang 3 wih ya, tahun 3 setiap nih tahun dari tahun 5 sampai ke tahun 3 nih, saya tidak ikut apa-apa sebab coronavirus ya. Oke, lepas itu janganlah kamu buat benda yang tidak sepatutnya kamu buat, macam menegur benda itu. Oke, itu cerita saya yang pertama, pengalaman saya bukan mistis begitu. Misteri. Guys, menakutkan ya guys, sudah jam 1. Oke. Ya, it's currently right now is kita nampak juga malas saya. Guys, sudah jam 1:07. Sudah. Gelap. Gelap banget guys. Takut guys. Ini kan aku sama duduk. Oke. Oke, bisa kasih cerita kamu untuk last nih lah. Oke. Untuk last story saya yang bukan last story lah, nanti next episode mungkin saya sambung lagi dengan video ini. Saya sambung lagi dengan Cetnya dengan di next video lagi. Saya akan datang dan risau dengan cerita hantu saja. Ini saya kasih cerita time itu saya di mana? Oh, tentu saya tahun 6 saya mau training. Ya, saya tahu lah kalau ikut kan tentu saya teringat loh. Saya pun tidak tahu lah. Saya teringat sudah. Oke, langsung aja cerita. Tentu saya ikut kawan saya lah. Saya punya kawan punya transportation sebab dari kita dapat antar. Ya, saya tahu lah kereta rusak. Pernah rusak tuh, bukan memang bagus sih. Jadi saya ikutlah, saya punya kawan, dia pun sama-sama dengan saya juga lah. Tentu macam kau ada apa aja, tidak kita membawa aku ke budu, tidak bah. Tentu kan, oke, habis training sudah, saya ikut dia balik kan. Kalau kami mau balik ke kan, kami mau pusing jauh tuh iyalah oke lah, tapi kalau jauh tuh buang masa, kau tahu apa buang masa. Oke, tentu kalau kami balik dari training lah kan, memang ikut jalan kuburan lah, tidak lah. Oke, memang kami ikut jalan kuburan. Jadi tentu apa jadi tentu sampai mana tuh, terus tuan kami balik dari tempat training saya, bukan jauh pun, dekat aja, tapi timur dan jauh kan. Jadi kami limpas ini kuburan. Oke, ini kuburan lah, let's say this kuburan di rumah-rumah. Oke, dan pas balik saya di sini jalan raya begitu. Terus kan tentu kesejukan, saya sudah lah pakai begini saja, saya lupa bawa something like baju t-shirt untuk ganti lah, bawa barang-barang yang keperluan untuk pergi training saja, like telepon, air, bel, apa whatever lah. Terus kan dan sebalik tuh kan saya punya ini jalan raya. Saya kayak ini jalan raya lah,
gitu lah ya. Ini saya punya rumah tuh kan mau masuk dalam lagi, dalam selubuk hatimu, tidak dalam sekali kan. Dan baru sampai, tapi rumah tuh dekat-dekat laut, so kau rugi ya. Sudah tuh kan sejalan lah sepanjang kegelapan di lorong itu. Saya tinggal di dalam lorong kan. Jadi sebetulnya ada benda itu kah, apakah, saya pun tidak tahu. Secara mau something like happens lah to me. Saya takut nanti saya sakit tiba-tiba, saya mau pergi sekolah, oke, bukan masuk pemalas, tidak pak. Jadi kan saya jalan lah kan, saya biasa telepon. Seperti mau ambil tahu apa, jadi itu anjing bising-bising, mungkin dorang nampak saya lah, mungkin saya pencerobok apakah. Dan kan saya jalan like macam biasa saja. Dan kan saya tunggulah dorang buka pintu, ketuk buka pintu, tidak jawab. Udah bilang oke, sekejap saja, dorang bilang sekejap. So saya tunggulah telepon. Tiba-tiba kan badan saya baru besar ini panas kan, uap tuh dia naik atas kan. Mau tahu tidak? Mau tahu, tangan sebelah sini nih macam kena peluk, dan kan sejuk, sebelah sini panas. Saya bilang kan, kenapa dia mau ikut saya balik? Saya bilang, saya tidak kasih obat apa-apa. Tiba-tiba tangan saya kena peluk, macam beginilah, mendapat begini. Dan kan saya takut lah, saya memang merasa takut itu, oh my god. Terus tuh kan saya ketuk pintu tuh, ya repeatedly lah, you know. Gila, buli sudah langsung tuh panas kan, merah-merah lagi tangan kau, tiba-tiba sejuk, ada yang begini. So like dia peluk kuping lengan, tangan ini dia peluk, something dia mau rapat sama kau lah. Dan kan macam dia mau begini saya, dia begitu di sini supaya macam sejuk lah kali, I don't know. Dan kan saya ketuk lagi pintu, saya bilang lah, wih bukalah cepat, saya mau masuk. Saya bilang banyak nyamuk, alasan di bukalah pintu. Siapa buka pintu, macam my mom or him or my little brother, I don't know. Sudah tuh kan, yalah oke, masuk. Dan saya masuk pilih terus, saya pilih mandi. Sebelum saya mandi saya kasih kering lah muka saya dulu, my body, saya tengok berpanau. Dan saya bilang lah, memang ada benda bakal ikut sini. Saya bilang, tapi saya tidak kasih tahu orang. Padahal lah itu my mom, I don't know, I don't remember. Terus kan sudah tuh saya sekolah mami saya, macam ada benda ikut cowok tadi. Saya bilang, betul bah? Iya, saya bilang. Saya tiba-tiba tangan saya kena peluk. Kau bayangkan tiba-tiba dipeluk. Kalau kau berpanas pun mesti tangan kau mau ambil masa, mau kasih cool down all of that lah kan. Dan saya bilang kan, mungkin angin lah kali ya, I don't know, tapi tentu tidak angin bro. Sudah tuh jalan macam gitu secara. Terus main membakar satu benda kah, kalau itu benda mungkin dia masuk, mungkin saya lupa cakap. Sebalik sudah whatever. And then I step in my house, and then I forgot to say something lah, mungkin atau langkah satu benda or whatever, macam something yang burning. My mom macam burn something, kayu, I don't know ya, begitulah. So ya begitulah cerita saya pada hari ini. Guys, menakutkan guys. Oke guys, macam mana video kali ini? Adakah ini benar atau tidak? Jangan lupa komen di bawah, atau like, subscribe, and klik loncengnya. Bye bye. Jangan lupa bye. Oke guys, jadi cerita lagi guys.
ada pengalaman untuk dia kasih pengajaran bukan. kepada kamu. Oke. Jangan risau, saya akan datang balik. Nah guys, dia Datang balik. akan Tapi datang kalau itu datang pun kalau balik. saya mau bercerita lah. Saya Oke. mau bercerita. Oke guys. Oke guys. Bye bye.